Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam, Bu Dinda. Apa kabar Bu Titis hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang rasanya mendengar kabar Bu Titis dalam keadaan sehat. Ya, baik Bu Titis, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita Bu Titis mengenai supervisi akademik Bu Titis. Sebelumnya kita diskusi singkat dulu ya Bu Titis mengenai bagaimana nantinya pelaksananya supervisi akademik tersebut. Nah, untuk supervisi akademik nantinya ada beberapa tahapan Bu Titis yang akan kita lalui. Yang pertama ada tahapan pra-observasi, yang kedua ada kegiatan observasi, dan yang ketiga ada pasca observasi. Nah, kegiatan pertama ini kita sebut dengan pra-observasi, yang nantinya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait mengenai supervisi akademik yang akan Bu Titis laksanakan. Jadi baik ya Bu Titis. Ya. Untuk jadwal supervisi Bu Titis itu kapan akan Bu Titis rencanakan? Itu hari Selasa minggu depan. Pada hari Selasa minggu depan ya Bu Titis. Pada Selasa minggu depan itu tepatnya di kelas berapa ya Bu Titis? Di kelas 10E7 pada jam 1.23. Baik, jadi rencana kita untuk supervisi nanti pada hari Selasa minggu depan di kelas 10E7 pada jam pembelajaran 1.23. Untuk materi di kelas 10E7 itu mengenai apa Bu Titis? Jamur. Mengenai jamur. Oke, jadi materi di kelas 10 itu mengenai jamur ya Bu Titis. Bagaimana untuk tujuan pembelajarannya Bu Titis? Tujuan pembelajarannya di sini saya mengambil dua. Yang pertama itu tentang reproduksi jamur, dan yang kedua tentang peranan jamur dalam kehidupan. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bu Titis capai ya. Yang pertama menjelaskan reproduksi jamur, dan yang kedua menjelaskan peranan jamur dalam kehidupan. Oke. Nah, untuk perencanaan Ibu sendiri, bagaimana perencanaan dan seperti apa persiapan Ibu untuk supervisi akademik nanti? Persiapannya itu dengan membuat modul ajar, kemudian modul ajar tersebut dengan strategi berdiferensiasi. Jadi untuk perencanaan nanti Ibu akan mempersiapkan modul ajar yang terdiferensiasi. Wah, luar biasa sekali ini perencanaan Bu Titis. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, untuk media yang seperti apa yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran nantinya? Media yang akan saya persiapkan itu ada PPT, ada video tentang reproduksi jamur dan peranan. Untuk medianya Ibu akan merencanakan menggunakan PowerPoint, kemudian ada video terkait tentang reproduksi dan peranan jamur. Nah, dan untuk asesmennya, bagaimana bentuk asesmen yang akan Ibu terapkan di kelas 10 itu? Asesmennya itu dengan membuat LKPD berupa game labirin. Jadi Ibu akan berencana membuat asesmen berupa LKPD berbentuk games labirin. Wah, menarik sekali ini Bu Titis. Dan untuk penilaian di saat materi tadi mengenai jamur itu penilaian profil pelajar Pancasilanya itu ke bagian mana Bu Titis? Kalau itu yang bernarasitis. Oke, jadi nanti di saat Ibu melakukan penilaian observasi di kelas, Ibu akan menggunakan dimensi bernarasitis. Kita lanjutkan ya Bu Titis. Dan untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa? Pengenai yang hendak saya capai itu
siswa dapat itu menjelaskan bagaimana reproduksi jamur tersebut, dan siswa dapat bagaimana dia peranan dari jamur tersebut di dalam kehidupan yang sehari-hari. Berarti ada dua area pengembangan yang akan Ibu capai ya Bu. Iya. Yang pertama, siswa mampu memahami bagaimana reproduksi jamur, dan yang kedua, siswa juga diminta mampu untuk memahami bagaimana peranan jamur itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk strategi, nah strategi yang seperti apa yang akan Ibu persiapkan nantinya? Strategi yang saya persiapkan yaitu dengan membuat modul ajar yang di dalamnya terdapat yang berdiferensiasi. Oke, strategi yang terencana itu membuat sebuah modul ajar yang berdiferensiasi. Diferensiasi ini kan kita ketahui ada beberapa strategi ya Bu Titis ya. Nah, untuk penerapannya di kelas 10 E7 itu Ibu lebih fokuskan kemana bentuk diferensiasi ini nantinya? Bekerja kelompok, diferensiasi, proses. Oke. Jadi rencananya Ibu akan fokus ke strategi diferensiasi, proses, kerja kelompok, dan presentasi. Selanjutnya, jika dari dalam perencanaan menurut Ibu nih, ada tidak menurut Ibu itu hambatan-hambatan yang akan Ibu temui? Hambatan yang mungkin yang akan ditemui itu di dalam siswa berkelompok, dia berdiskusi kelompok dengan waktu yang Jadi dugaan Ibu, hambatan yang sekiranya muncul ya Bu, di kelas 10 itu di saat berkelompok. Nah, jika semisal hambatan itu memang terjadi di saat itu, menurut Bu Titis apa solusi yang akan Ibu gunakan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Untuk menyelesaikan hambatan tersebut, mungkin saya ini untuk memanage waktunya. Diberikan waktu yang sesuai dengan LKPD yang sudah ada. Jadi solusi yang akan Ibu gunakan itu dalam pembagian waktu dalam nantinya anak melakukan diskusi. Iya. Bagus sekali Bu Titis. Adakah solusi yang lain yang terlintas Bu Titis? Solusi yang lain Oke, baik Bu Titis. Nah, dari diskusi kita tadi sudah dari diskusi kita tadi ya Bu Titis ya. Kita mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Nah, dari diskusi tadi apa yang dapat Ibu simpulkan? Di sini yang dapat saya simpulkan yaitu saya sudah mulai mendapatkan pencerahan tentang yang baik untuk persiapan saya nanti di dalam kelas. Nah, contohnya modul ajar yang saya buat itu dia berdiferensiasi, kemudian membuat LKPD-nya dan membagi kelompok, siswa berkelompok, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Oke. Jadi itu kesimpulan dari Bu Titis ya Bu ya. Nah, untuk catatan untuk kegiatan pra-observasi dari saya sendiri, yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu ada dua, ya Bu. Menjelaskan reproduksi jamur, dan kedua menjelaskan peranan jamur dalam kehidupan. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai
Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi reproduksi jamur, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, strategi yang dipersiapkan. Yang pertama, berupa modul ajar yang memuat strategi diferensiasi, fokus ke diferensiasi proses. Yang kedua, mempersiapkan asesmen KPD berupa games labirin. Dan yang ketiga, siswa akan dibagi secara berkelompok mengenai tugas yang ada. Dan terakhir, siswa diminta untuk presentasi hasil kelompoknya. Baik Bu Titis, adakah hal yang lain yang akan Ibu diskusikan hari ini? Untuk sekarang cukup. Jadi ini kesepakatan kita ya Bu Titis. Mohon ditandatangani di bagian sini ya Bu Titis. Oke, terima kasih ya Bu Titis. Ya, berhubung kita masih ada tanggung jawab ya Bu Titis ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita kembali ke tugas kita. Sampai jumpa pada supervisi akademik berikutnya. Terima kasih Bu Titis. Ya, sama-sama. Keadaannya sekarang sehat. Sehat. Dan bisa kita mulai pelajaran. Jadi minggu kemarin kita sudah bahas tentang jamur dan juga kita sudah praktek. Kita sudah melihat bagaimana bentuk jamur tersebut, ya kan? Nah, siapa yang masih ingat apa ciri-ciri dari jamur tersebut? Tidak punya klorofil. Ada yang uniseluler, ada multiseluler. Ya, yang lain. Heterokrom. Apa itu heterokrom? Ayo, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan pembahasan yang baru. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini jamur ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah mengenai klasifikasi jamur. Jadi Anda semua bisa menentukan atau menjelaskan tentang klasifikasi jamur. Yang kedua, menjelaskan tentang reproduksi jamur. Jadi ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, di sini sebelum kita mulai, coba kita lihat dulu tentang klasifikasi jamur tersebut dengan video berikut. Sudah kita lihat bagaimana klasifikasi dari jamur tadi dan juga reproduksinya, ya kan? Nah, sekarang kita bermain lagi. Nah, untuk kita bermain hari ini itu tentang klasifikasi dari jamur, maka kita akan duduk berkelompok. Nah, untuk duduk berkelompok, Ibu ada kita main arisan. Nah, nanti siapa yang dapat? Di sini ada 6 jamur di sini. Cepetan. Semua
Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
umumnya melakukan reproduksi secara seksual dalam siklus hidupnya. Terima kasih kepada Apik yang telah menjelaskan di selanjutnya kita akan masuk ke fungsi. Fungsi akan dijelaskan oleh Adit. Selanjutnya kita akan masuk dalam cara produksi ilmu rasidium mikota yang akan dijelaskan oleh Rehan. Terdapat dua cara produksi rasidium mikota pada reproduksi seksual. Ada yang rasidium mikota berhubung dan melibatkan pembentukan rasidium mikota rasidium spora melalui dan terusir dari pembentukan kondiospora atau spora terjadi dalam kondisi tertentu tetapi lebih jarang terjadi dibandingkan reproduksi seksual. Terima kasih kepada rekan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam contoh gambar video mikota yang akan dijelaskan oleh Ijela. Contoh gambar video mikota yaitu jamur api, jamur jadi, jamur karat, jamur merah, jamur putih, jamur sarang burung walet, jamur sirahane, jamur 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 putih, jamur dan jamur merah. Terima kasih kepada Ijela yang telah memberikan. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi yang akan ingin bertanya silakan angkat tangan. Baiklah kepada Randy, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di mana dari kelompok mikota. Saya ingin bertanya, apa peran rasidium mikota dalam ekosistem, terutama dalam proses dekomposisi dan siklus reproduksi? Terutama dalam proses dekomposisi. Apa peranan rasidium mikota dalam proses dekomposisi? baik, terima kasih kepada Randy. Selanjutnya apakah akan ada pertanyaan? Bersedia dulu. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu klasifikasinya. Tapi kalau menurut perkembangbiakannya atau alat reproduksinya terbagi pada 3, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota. Kenapa tidak masuk Deuteromycota? Karena Deuteromycota ini belum jelas alat reproduksinya. Bisa dipahami? Nah, kalau disebutkan dengan klasifikasi, baru dia pas. Tapi kalau disebutkan dengan klasifikasi menurut perkembangbiakannya, ada 3. Alat reproduksinya ada 3. Nah, dengan berakhirnya bunyi bel, maka kita akhiri dengan pelajaran kita pada hari ini dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang kita tutup. Boleh silakan tunggu istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan serangkaian demi serangkaian dari pendidikan guru penggerak. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan yang pertama yang kami hormati yaitu Ibu Maizani selaku anggota praktik. Yang kedua, saudara kami yaitu Ibu Bisma Jumani SPD, guru bidang studi biologi, dan perkenalkan saya sendiri Aldila Sesmana, seorang guru penggerak tingkatan 11 bidang studi bahasa Indonesia dari SMA Negeri 5 Bukit. Assalamualaikum Bu Titis. Apa kabar Bu Titis hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Senang Ibu bila mendengar keadaan Bu Titis dalam keadaan sehat. Baik Bu Titis, pertemuan kita kemarin itu mengenai kegiatan observasi. Masih ingat Bu Titis? Ya Bu Titis, kegiatan observasi tepatnya di kelas 10 ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan tahapan terakhir dari serangkaian supervisi akademik kita Bu Titis. Kegiatan ini kita sebut dengan pasca observasi. Yang awalnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi pada hari Rabu Bu Titis. Setelah itu kita melakukan observasi kelas supervisi akademik pada hari Selasa, dan sekarang tahap akhirnya Bu Titis. Masih semangat Bu Titis? Insya Allah. Harus semangat. Harus semangat. Nah, sepertinya kita dudukkan dulu seksi kita ya Bu. Kegiatan pasca observasi di sini kita akan saling berbagi, saling berdiskusi. Artinya dari apa yang Ibu terapkan di dalam kelas itu ada positifnya dari bila yang melakukan observannya di dalam kelas. Jadi kita saling berbagi, tidak ada tujuan untuk menggurui, tidak ada tujuan untuk menilai. Kita bertujuan untuk memaksimalkan pembelajaran Ibu di kemudian hari. Ya Bu. Untuk teknisnya sendiri nanti akan ada beberapa pertanyaan Nah, saya harapkan Ibu dapat penuh. Kita mulai Bu Titis.
setelah kita melakukan observasi kemarin itu ya, seperti akademik di kelas 10E7, setelah Bu Titis melaksanakan serangkaian pembelajaran 3 kali 45 menit ya Bu Titis, bisa Ibu, bagaimana perasaan Bu Titis setelah melaksanakan PPM di kelas tersebut? Di sini perasaan saya di dalam kelas waktu kita observasi kemarin, alhamdulillah saya senang karena di sana ya kita lihat anak-anak siswa dia juga aktif dalam belajar. Bu Titis merasa ada kepuasan tersendiri setelah melaksanakan pembelajaran. Tentunya dari perencanaan kita di pra observasi kemarin itu alhamdulillah terlaksana dengan baik ya Bu. Untuk pembelajaran di saat itu, dapatkah Ibu menceritakan kembali bagaimana yang Ibu alami di saat mengajarkan materi tentang jamur ya Bu? Iya, Di kelas 10E7. Iya, 10E7. Di sini yang saya lakukan itu yang mula saya membuat modul ajar. Nah, setelah membuat modul ajar dengan strategi yang saya buat itu adalah strategi berdiferensiasi. Setelah itu saya akan membuat LKPD dengan atau berupa game labirin. Dan setelah saya buat esokan harinya kita akan belajar. Lalu di sana saya membagi kelompok, siswa itu berbagi kelompok mengerjakan LKPD yang saya buat. Setelah itu dia nanti hasil dari diskusi kelompoknya dipresentasikan di depan kelas. Oke, jadi memang sangat amat bermakna sekali pertemuan pra observasi kita ya Bu. Dari Ibu merencanakan modul ajar, kemudian lengkap asesmennya berupa games ya bisa itu ya Bu, dalam bentuk labirin, kemudian strategi diskusi kelompok dan kelompok mampu berpresentasi. Biasa sekali ya Bu. Nah, untuk kesesuaian menurut Ibu saat pembelajaran kemarin itu apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal? Saya dan sesuai, tapi ini sesuai, tapi ada juga tapinya nih. Ya, ada tapinya. Tapinya di sini ini dalam membagi kelompok. Saya kan membuat untuk membagi kelompok itu dengan berupa arisan gitu. Jadi satu-satu siswa itu mengambil ke depan. Ya. Jadi setelah kita observasi kemarin, setelah dilihat-lihat itu banyak memakan waktu. Jadi yang Ibu rasakan kesesuaian dengan apa yang direncanakan pada modul itu sudah terlaksana, ya Bu. Ya. Namun ada sedikit harapan yang tidak di tempatnya seperti itu ya Bu. Ada sedikit lagi yang seharusnya sempurna dilaksanakan. Itu pada saat teknisnya pembagian kelompok. Oke. Nah, menurut Ibu nih untuk siswa kita, menurut Ibu apakah ada kesulitan bagi siswa kita dalam memahami materi pada saat pembelajaran kemarin? Rasanya kalau materi itu bisa dicerna oleh siswa tersebut, tapi juga lagi Bu Dila. Nah, tapi di sini karena materi itu padat dan banyak materinya, jadi
dalam kelas itu hanya mungkin terkesan mengejarkan materi. Oke, jadi seakan-akan yang Ibu maksudkan tadi, Ibu juga bermain dengan waktu juga ya Bu, Iya. dengan materi yang cukup banyak dan padatnya, dan ujian pun juga mendekati. Oke, jadi akan terasa seakan-akan terburu-buru. Iya. Nah, jika Ibu mengalami kesulitan yang demikian, bagaimana alternatif Ibu, solusi dari Ibu untuk menyelesaikan kesulitan siswa kita seperti ini? Untuk mengatasinya, ini kan untuk yang akan datang. Untuk mengatasinya itu mungkin saya bisa membuatkan modul setelah bahan ajar, lalu diberikan sebelum kita mengajar. Misalnya kita kan kemarin itu hari Selasa, Ya. jadi sebelum hari Selasa itu sudah dikasihkan bahan ajarnya dulu. Oke, bagus juga itu Ibu. Jadi Ibu mempersiapkan lebih di awal terlebih Iya. dahulu agar di dalam pembelajaran ada umpan baliknya bersama umpan siswa. baliknya. Oke, luar biasa sekali solusi yang diberikan. Nah, untuk media yang digunakan, Ibu mengatakan bentuk PowerPoint. Kemarin juga ada video ya Bu. Menurut Ibu, media yang Ibu gunakan itu apakah sudah efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau itu, ini seperti jawaban tadi juga, rasanya sudah. Tapi kalau sudah dilihat, masih tapi kalau sudah dilihat, itu rasanya siswa tersebut nampaknya kurang kurang aktif di dalam belajar itu dia banyak gangguan sedikit. Artinya itu sudah berupaya penuh untuk menggunakan PowerPoint dan video. Mungkin dalam hal ini Ibu sudah berhasil ini untuk mencari perhatian mereka. Namun dalam arti kata Ibu masih juga ingin menyempurnakan keaktifan siswa kita itu seperti apa, ya Bu. Nah, jika itu yang Ibu alami, bagaimana solusi untuk menyelesaikan persoalan itu? Jadi untuk menyelesaikan itu, saya akan mengkolaborasikan mungkin antara game, setelah dibuatkan game, kan tadi PPT, kemudian game yang dibagiin tadi. Setelah itu saya mungkin akan melakukan asesmen dengan membuatkan quizzes. Oke, bagus sekali. Berarti Ibu mengkolaborasikan asesmen berbasis IT ya Bu. Kemarin labirin, sekarang ada quizzes. Nah, ini jika tadi kita membahas persoalan mengenai sudut pandang siswa kita ya Bu. Sekarang dari kita sendiri sebagai pengajar. Nah, menurut Ibu, adakah yang menjadi kesulitan yang Ibu rasakan di saat proses pembelajaran kemarin? Bagaimana bentuk kesulitan yang Ibu rasakan? Kesulitan yang saya rasakan itu ya seperti tadi itu dengan waktu yang itu tadi, jadi saya agak sulit untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Jadi masih ada kaitannya dengan diskusi kelompok. Iya. Itu tadi yang kurang kondusifnya cara Ibu tadi, sehingga di sana Ibu mengalami kesulitan untuk bagaimana untuk langkah selanjutnya. Dengan durasi waktu kita seperti ini, kemudian tujuan target kita juga harus seperti ini, ujian juga mendekati, jadi Ibu mengalami sebuah kesulitan Ibu. Lalu apa alternatif yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang ada yang Ibu alami di saat itu? Bisa juga dengan kolaborasi
berkolaborasi dengan teman sejawat, karena mungkin saya akan mengikuti adanya untuk memperdalam ilmu ya, supaya bisa mengikuti kemungkinan adanya di PML. Bagus sekali alternatif ibu ya Bu. Jadi dari kesulitan ini ibu berusaha untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai bagaimana pembelajaran menyenangkan dan bisa. Oke, Bu Titis, jika kita rentang skalanya ini Bu, dari M1 sampai 10, dari cerita kita tadi dan ibu alami sendiri di saat itu, ibu berada di posisi berapa? Saya 7. Jadi ibu sangat menyadari berada pada posisi nomor 7 ya Bu. Nah, jika ada opsi ini untuk memperbaiki demi kesempurnaan kita, memberikan pembelajaran yang memang berpihak pada murid, tentunya kita juga ada harapan-harapan ya Ibu. Berapa harapan Ibu untuk di posisi berapa jika skalanya itu 1 sampai 10? Naik ya Bu, naik 9 aja lah, 10 nggak mungkin. 9 ya Bu, Iya. karena untuk mencapai maksimal kan belum kita harus selalu belajar ya Bu untuk menyempurnakan. Nah, tentunya dalam mencapai angka 8, 9 yang kita inginkan itu ada upaya kita sendiri. Nah, apa upaya atau trik gitu, trik khusus yang akan Ibu? Ya, tadi itu untuk menambah ilmu kita itu dengan adanya menambah ilmu dengan mencari di melakukan dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian di pengembangan pelajaran kita di PMM, ada di webinar, kemudian ada di Kombel. Ya, jadi Ibu berupaya untuk berkolaborasi dengan berkasih sejawat, dengan satu KKP, Iya. kemudian menambah wawasan dengan mengikuti webinar, baik itu secara daring atau luring melalui BFF. Nah, jika di saat upaya itu akan Ibu laksanakan, menurut Ibu apakah ada hambatan nantinya akan timbul dalam upaya tersebut? Hambatan mungkin timbul itu mungkin ada apa namanya itu sambil dengan tadi bilang itu dengan waktu tadi juga. Iya, kita berprofesi sebagai guru. Iya. Sekarang enggak. Sekarang ada PKKS. Waktu juga. Oke, jadi kita mungkin yang hambatan yang terlihat di saat itu bagaimana manajemen waktu ya Bu. Nah, jika itu yang akan menjadi hambatan menurut Bu Titis, lalu bagaimana solusinya untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Solusinya mungkin di sini saya akan membuat suatu perencanaan, nah, mana yang lebih dulu dilaksanakan yang akan saya kerjakan, jadi berencana dia. Jadi bisa Ibu membuatkan skala prioritasnya seperti itu ya. Iya, mana yang lebih didahulukan, mana yang bisa dikemudiankan. Luar biasa atas kali ini Bu Titis. Nah, dari cerita kita tadi kita sudah bisa ini saling berbagi, Ibu juga mengetahui di mana kekurangan dari siswa kita, lalu Ibu juga sudah bisa
bisa untuk mencarikan solusi baik kekurangan dari siswa maupun dari diri kita sendiri, tentu kita juga akan merencanakan nih untuk depannya seperti apa. Nah, menurut Bu Titis untuk selanjutnya itu apa gagasan atau ide yang akan Ibu terapkan? Merancang modul ajar yang akan saya laksanakan di dalam kelas untuk sebaik mungkin dengan menggunakan media atau yang bervariasi, dan juga kalau anak jenuh itu mungkin kita akan menggunakan atau melakukan apa namanya itu yang sekarang itu ice breaking. Jadi perencanaan Ibu itu mengevaluasi, meredaksi, modul ajar, lebih mengelaborasikan, mencari tahu, memvariasikan media asesmen, dan bahkan akan menerapkan SBM. Sekali rencana Bu Titis ini. Nah, untuk perencanaan tadi seperti apa strategi-strategi yang akan Ibu lakukan untuk menyempurnakan rencana itu tadi? Strategi yang akan saya lakukan di sana itu mana ya? Untuk membuat modul ajar itu dengan menggunakan strategi yang menarik. Strategi yang menarik Dan bisa siswa tersebut memahami pelajaran yang saya ajar. Jadi intinya di sini Bu Titis itu akan menerapkan strategi yang lebih menarik lagi, yang bisa materi itu langsung sampai ke siswa. Oke, bagus sekali strategi ini. Nah, untuk durasi waktu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk merencanakan rencana ide gagasan Ibu tadi? Karena kita akan mengajar lagi di minggu depannya, mudah-mudahan bisa dalam 1 minggu. Oke, jadi perencanaannya dimulai dari 1 minggu setelah kita kegiatan pasca ini. Semangat ya Bu Titis. Insya Allah. Nah, bagaimana ukuran keberhasilan Ibu akan rencana kita tadi, ide yang diberikan tadi? Boleh ukuran keberhasilan yang Ibu lihat dari sudut pandang siswa dan dari kita sendiri dari sebagai pengajarnya. Dari sudut pandang siswa tersebut bisa memahami semua yang kita berikan dan yang dia kerjakan, dan juga dia bisa berhasil di dalam mengerjakan asesmen. Jadi ukuran keberhasilan itu dari siswa kita. Jika siswa kita mampu memberikan yang terbaik saat kita memberikan asesmen, di sana kita dapat melihat ukuran keberhasilan rencana. Nah, selanjutnya nih Bu Titis, apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana kita tadi? Komitmen yang dari rencana kita tadi itu, kita akan mewujudkan siswa tersebut bernalar kritis, dia bisa berpikir dengan sempurna tentang pelajaran yang sudah diberikan. Jadi di sana ada di dalam dimensi berpikir kritis, juga dia
bisa tidak lupa terhadap siapa yang menciptakan dia. Jadi Ibu berkomitmen untuk konsisten terhadap mengaplikasikan dimensi profil pembelajaran Pancasila. Salah satunya Ibu berpikir kritis. Bagus sekali komitmen dari Ibu Titis. Nah, dari serangkaian perencanaan Ibu tadi itu menurut Ibu siapa yang akan terlibat dalam rencana ide itu tadi? Yang terlibat itu karena kita belajar berpusat pada siswa, ya namanya ada siswa, kita sebagai pengajar dan juga karena kita ada atasan namanya jadi ada yang akan terlibat itu dari pimpinan yang akan menjadi laksana ya Bu ya, dari kita sebagai guru pengajar yang situ mapel ya satu kepada dia siswa dan juga siswa ya kita kan melakukan ya benar sekali. Jadi siswa memang harus kita libatkan dalam rencana. Nah, kapan untuk pelaksanaannya? Kapan akan dilaksanakan rencana tadi? Untuk persiapan 1 minggu ini. Tadi Ibu menyampaikan. Nah, untuk pelaksanaannya itu kapan? Kapan Ibu mulai? Mulai kan sekitar 1 minggu untuk mengajar mereka, insya Allah akan kita coba. Sangat antusias sekali ini Bu Titis dalam perencanaan idenya luar biasa. Nah, Bu Titis, dari serangkaian cerita kita tadi, diskusi kita tadi berawal dari bagaimana pengalaman perasaan Ibu di saat mengajar, kemudian Ibu juga mendapatkan kesulitan bagi diri Ibu sendiri maupun kesulitan dari siswa. Nah, dari cerita kita ini, diskusi singkat kita ini, apa yang dapat Ibu Titis tarik kesimpulan? Dari semua yang kita bicarakan, itu yang dapat saya simpulkan di sini. Saya sangat antusias sekali dengan adanya kolaborasi dengan Bu Dila sekarang. Ya, jadi dengan adanya Bu Dila yang mengobservasi saya kemarin, maka saya sangat tertantanglah untuk memperbaiki apa yang saya lakukan kemarin yang belum sempurna. Oke. Alhamdulillah ternyata kita mendapatkan satu kali kesimpulan yang sangat luar biasa sekali untuk mengevaluasi menyempurnakan pembelajaran yang akan Ibu berikan ke siswa kita untuk tahapan salah satunya. Nah, tadi Ibu berbagi mengenai apa yang Ibu rasakan. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari observasi yang telah kita lakukan pada supervisi akademik pada hari Selasa kemarin. Jadi, izin ya Bu Titis. Baik, yang pertama untuk aspek dan strategi area pengembangan yang terlihat dalam percakapan tadi dan juga terlihat di observasi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu sangat terlihat di saat Bu Titis memberikan PowerPoint tentang jamur, kemudian video tentang jamur, kemudian pelaksanaannya diskusi kelompok, KPD yang sangat kreatif sekali dalam bentuk James dan labirin itu memenuhi strategi berdiferensiasi. Itu sangat terlihat di dalam pembelajaran kemarin. Kemudian area pengembangan yang kita rencanakan di awal itu berupa media juga sangat terlihat sekali. Di saat Ibu memulai untuk membuka video itu terlihat siswa sangat antusias, memang daya perhatian mereka itu memang teralihkan semuanya dengan video yang Ibu tampilkan. Itu sangat-sangat terlihat sekali di saat itu. Selanjutnya strategi yang kita rencanakan di awal, yang kita merencanakan diskusi kelompok di sini juga
terlihat dengan baik, Ibu telah melakukan pembelajaran dengan pembagian diskusi kelompok berdasarkan jenis-jenis jamur, kemudian bagaimana reproduksi dan klasifikasinya seperti itu. Nah, izinkan untuk menyempurnakan di kemudian hari, Bu Titis. Jadi ada beberapa catatan sedikit untuk memaksimalkan nantinya Ibu di kelas-kelas berikutnya, ya Bu. Yang pertama, di saat penguatan materi pada kegiatan penutup langkah kegiatan pembelajaran kita, sangat diharapkan Ibu lebih memaksimalkan untuk memberikan penguatan materi. Kemudian agar lebih memaksimalkan peserta didik kita itu paham atau tidaknya mengenai materi kita, lebih sempurnanya Ibu memberikan sebuah refleksi terhadap siswa kita. Oke. Apakah Ibu merasakan yang saya berikan tadi? Iya. Di sini memang saya akui nih, untuk refleksi mungkin memang tidak ada. Oke, berarti sama pemahaman kita Ibu. Dan yang kedua, sangat diharapkan dalam memaksimalkan bagaimana kita sebagai pengajar untuk mengkondisikan kelas kita bisa diskusi kelompok. Di sini Ibu bisa untuk catatan tambahannya dengan melakukan mengingatkan budaya positif yang saya rasa pernah itu membuat sebuah kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Nah, jadi jika Ibu mengingatkan siswa kita, itu alangkah baiknya siswa juga akan ikut akan segala aturan yang diterapkan di awal. Bu Titis juga merasakan? Iya, Bu Titis. Oke. Yang ketiga, nah ini selaras ini dengan apa yang Ibu sampaikan tadi di saat kesulitan diskusi kelompok. Nah, memang itu sangat setuju ya Bu, kita bisa diskusi kelompok, mungkin strateginya perlu kita maksimalkan kembali jika bagaimana ya caranya teknisnya. Namun Bu Titis, secara keseluruhan pembelajaran yang telah Bu Titis laksanakan di dalam kelas itu sangat amat terencana dan sesuai dengan modul ajar yang telah kita kondisikan pada saat kegiatan praktisi. Nah, catatan-catatan yang disampaikan tadi, saya berharap itu bisa Bu Titis ambil positifnya, kemudian Bu Titis kembangkan di pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Titis, masih adakah yang ingin kita diskusikan hari ini Bu Titis? Bagaimana perasaan Bu Titis? Alhamdulillah sangat senang sekali. Oke. Baik Bu Titis, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kegiatan hari ini. Jika nanti Bu Titis mengalami atau ingin berbagi cerita, Bu Titis boleh melakukan diskusi. Bu, ini boleh kan? Boleh, sangat boleh sekali Bu. Ditunggu ya Bu. Ditunggu ya Bu bagaimana cerita selanjutnya untuk rencana aksi yang ini. Oke Bu Titis, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Salam.